Menjadi tua itu keharusan, menjadi dewasa itu pilihan. Tidak semua usia lanjut, tidak semua orang yang berumur panjang, tidak semua orang tua bisa bahagia. Mereka selalu berada dalam tengah-tengah permasalahan, berada dalam keruwetan, kesedihan, suka duka, dan rasa yang menyakitkan. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Yatno Bintang. Nah, orang tua usia lanjut belum tentu bahagia. Orang tua usia lanjut, umur panjang, banyak yang berada dalam dimensi kesusahan, kesedihan, dan rasa susah yang berkepanjangan. Rasanya mau mati saja tapi tidak bisa. Bahkan digelut, ditampung dalam masalah kesusahan. Ada 15 jenis penyebab orang tua, usia lanjut, umur panjang yang selamanya tidak bahagia, susah, dan sakit. Yang pertama, kehilangan pasangan hidup. Kematian suami atau istri usia tua itu akan terjadi. Tapi dia akan meninggalkan kesepian yang mendalam, terutama jika sudah bersama puluhan tahun. Rasa kehilangan itu seringkali diperparah oleh kesulitan finansial dan ketiadaan dukungan keluarga. Jalan satu-satunya, hilangkan kemelekatan itu meskipun susah. Buang kemelekatan itu meskipun susah. Nah, yang kedua adalah ditinggal keluarga. Usia lanjut yang sudah berumur panjang, yang meninggalkan kita lebih dulu malah anak dan cucu. Rasanya kita ingin tukar nyawa. Anak-anak yang sibuk, enggan merawat orang tua usia lanjut, membuat mereka tidak dihargai. Bahkan ini dia akan meninggalkan kita, meninggalkan secara fisik maupun meninggalkan non-fisik. Bahkan anak ini lari dari kita, di samping tadi meninggal ya, tapi dia lari dari kita karena merasa beban. Jadi kita ini dianggap beban. Ya. Yang ketiga, penyakit kronis yang menyiksa. Orang tua selalu sedih karena berada dalam sakit. Dia tidak mau berada di atasnya sakit, sehingga bisa memanajemen sakit. Tapi memang mudah diucapkan. Banyak orang tua susah, sedih, rasanya, itu karena penyakit kronis yang menyiksa. Seperti diabetes, rematik, penyakit lupa, kemudian lutut sakit, asam urat, nyeri fisik yang tak kunjung sembuh, dan itu akan memperburuk kondisi mental. Tapi kalau yakin positif, mungkin itu akan hilang. Ya. Nah, yang keempat, kemiskinan di usia tua. Tidak semua orang tua itu kaya, tidak semua orang yang umur panjang itu kaya. Bahkan banyak yang miskin, serta kemiskinan ini membawa kesusahan, membawa kesedihan. Tidak punya tabungan, tidak punya jaminan hari tua, tapi memaksa kita untuk hidup berumur panjang. Akhirnya bergantung pada belas kasihan orang, bahkan mengemis. Jangan lakukan. Kembalilah seperti kecil dulu, tanpa uang pun kita bisa hidup. Anggap saja survival dalam menghadapi hidup. Anggap saja kita di hutan yang harus mandiri mencari makanan dan mencari perlindungan. Nah, yang kelima, keterbatasan fisik yang parah. Ini di luar penyakit ya, tapi fisik terbatas karena tua ya, osteoporosis, tidak bisa lagi berjalan, tidak bisa mandi sendiri, tidak bisa mengontrol buang air, dan ketergantungan pada orang lain meruntuhkan harga diri. Nah, maka cari solusi. Apakah mencari pembantu, perawat,
Atau yang lain lah bisa dipikirkan. Yang penting jangan sedih karena kondisi yang ada. Sebab sedih pun ada, nggak sedih pun tetap ada. Itu memang kenyataan fisik kita. Ya, maka bergembiralah. Kemudian yang keenam, kesepian yang menghancurkan. Tidak lagi punya teman sebaya karena sudah meninggal dan sudah terpisah. Keluarga yang jarang berkunjung, anak yang tidak pernah berkunjung, cucu yang tidak pernah datang. Nah, kemudian kita itu bosan. Itu bisa diatasi dengan meninggalkan kebosanan itu dengan bermain media sosial, tapi nggak boleh hanyut ya. Sehingga bisa menggantikan kehangatan interaksi itu. Yang ketujuh, penurunan fungsi kognitif. Jadi banyak orang yang pengetahuannya turun ketika usia lanjut atau umur panjang itu. Pikun atau Alzheimer, membuat kehilangan ingatan, tidak mengenali keluarga sendiri, sehingga keluarga itu marah-marah, tidak ingat barang itu tempatnya di mana, tidak ingat itu siapa, tidak ingat di mana, tidak ingat waktu apa. Itu penderitaan batin yang mendalam. Ya, tapi nggak usah disesali, wong itu sudah terjadi. Enjoy saja, ya, senang. Di sini senang, di sana senang. Yang kedelapan, ditipu atau dieksploitasi orang. Ini sudah tua, uzur, usia panjang, jadi kakek-kakek, nenek-nenek, tapi sasaran penipuan, investasi bodong, pengobatan palsu, sertifikat kita yang hilang lalu diakui oleh mereka, dan dimanfaatkan finansial kita oleh keluarga sendiri. Aduh, itu menyakitkan, membuat orang tua sedih. Tapi saya yakin orang tua bisa mengendalikan emosinya, tidak akan pernah sedih dengan itu ya. Nah, yang kesembilan, dikucilkan dalam masyarakat. Kalau kita sudah tua, uzur ini dikucilkan masyarakat, aduh rasanya tidak enak, menangis tiap hari, dianggap tidak produktif, sehingga tidak lagi diundang dalam acara adat atau kegiatan sosial, arisan juga sudah nggak diomongin, ada apa-apa juga tidak diberitahu, karena masyarakat mengucilkan karena fisik kita sudah tidak mampu, fisik yang lemah. Kalau bisa, biasa saja. Diundang yang nggak apa-apa, nggak diundang yang nggak apa-apa, enjoy saja. Nggak usah melakukan validasi diri. Ya. Nah, yang ke-10, trauma masa lalu yang kembali menghantui. Kenangan buruk, kekerasan rumah tangga dulu, perang, kesalahan di masa muda, itu sering muncul di usia senja, sering muncul di usia tua. Itu kan masa lalu. Buang ya, masa lalu itu, hilangkan kemelekatan. Nggak usah depresi. Yang ke-11, tidak memiliki tempat tinggal yang layak. Ini juga sedih. Ya, terlantar di pantai Jompo yang kumuh, diusir dari rumah tangga, selama pensiun sudah tidak bisa bangun rumah, dan seterusnya. Ini enjoy saja, tenang. Ke-12, ketakutan akan kematian yang menyiksa. Wong belum terjadi sudah takut mati. Beberapa lansia itu takut loh dengan mati, sementara yang lain justru ingin segera meninggal tapi tidak bisa. Nah, ketakutan-ketakutan ini yang membuat sedih, susah. Maka hilangkan ketakutan itu. Kematian adalah takdir. Kematian adalah sebuah keharusan. Enjoy saja. Allah lahir kita dengan nangis dan senyum, maka terakhir ya juga dengan tersenyum. Ya. Lalu yang ke-13, kehilangan makna hidup. Banyak loh usia lansia itu yang kehilangan makna hidup. Tidak punya peran dalam keluarga, sudah merasa tidak bermakna, merasakan hidup itu sia-sia, sudah nggak ada fungsi apa-apa. Aduh, hilangkan itu, ya biasa saja. Lalu ke-14, stigma negatif yang melahirkan orang tua sebagai merepotkan. Iya ya, di masyarakat itu muncul stigma bahwa semakin orang itu tua, semakin merepotkan yang muda. Ya Allah, disebut cerewet,
lemot, kuno, pembuat masalah oleh generasi muda. Mereka membuat kita itu merasa kesal dan tidak dihargai. Tapi enjoy aja, ya, masuk kiri keluar kanan gitu aja, ya. Lalu yang ke-15 itu tidak ada hiburan atau kegiatan yang menyenangkan. Hidup hanya diisi dengan menunggu waktu berlalu tanpa aktivitas yang memberi sukacita. Jenuh 24 jam, 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam sebulan, tidak ada hiburan. Aduh, jenuh. Jalan satu-satunya santai, hibur dirimu dengan nyulam, dengan ngelukis, dengan apa adanya yang bisa. Ya, jadi itu terjadi karena memang kita harus maklum, ya. Para orang tua harus maklum karena sistem dukungan sosial yang masih lemah. Dan kita perlu membuat tradisi itu. Kurang persiapan finansial dan mental untuk masa tua. Diskriminasi usia dalam masyarakat. Ada jenjang tua tidak diperhatikan, muda, anak remaja, anak-anak. Lalu layanan kesehatan lansia yang tidak memadai. Jadi kita maklumi. Oleh karena itu kita berharap ada pendampingan lah, program pendampingan lansia, pelatihan keterampilan bagi lansia agar tetap produktif, pendidikan finansial sejak muda agar tua sudah siap, lalu reformasi kebijakan yang lebih mengarah ke perlindungan yang tua, serta tentu dukungan keluarga, aktivitas bersama, kesehatan yang terkelola, kemandirian finansial, itu sangat penting. Yang penting, menjadi tua itu keharusan, menjadi dewasa itu pilihan. Karena menjadi tua itu niscaya, tapi menderita di usia tua bukanlah takdir. Demikian, salam Kayanta Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.